Baik, kita mulai saja presentasi di pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1C akan mempresentasikan materi mengenai setting the stage dan introduction yang membahas kasus Brigadir J. Next. Oke. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1C terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggia Nova Fajrika, yang kedua ada Muhammad Zafron Raihansyah, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Alwan Fadilah, dan selanjutnya ada Raihan Kalis Muhammad. Kita next. Oke, di sini ada latar belakang. Defining communication. Menurut Thomason 1988, komunikasi dapat dilihat sebagai sumber kehidupan dari setiap interaksi manusia, karena tanpanya tidak ada aktivitas yang berarti atau koheren yang dapat terjadi. Dan mendefinisikan komunikasi ini sulit karena merupakan konsep multidimensi dan sangat samar. Ini dapat memiliki berbagai arti, konteks, bentuk, dan dampak yang berbeda, sehingga akan memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Kita next. Baik, terlepas dari perkembangan teknik produksi di luar lokasi, konstruksi tetap merupakan industri padat karya, dan karenanya aktivitas sosial menuntut komunikasi antara berbagai peserta. Komunikasi interpersonal antara orang-orang biasanya melibatkan menyampaikan fakta, perasaan, nilai, dan opini. Perspektif yang luas tentang komunikasi ini semuanya menunjukkan bahwa komunikasi pada dasarnya adalah tentang transfer informasi antara orang-orang. Jadi, titik komunikasi itu dalam banyak kasus ialah bahwa satu orang atau tim, bisa juga dari organisasi dan lain-lain, yang menginginkan orang lain untuk menerima informasi dari orang lain. Dan dalam konteks organisasi ini, bisa untuk menyampaikan instruksi untuk mempengaruhi tindakan atau perilaku orang lain. Atau mungkin juga bisa melibatkan pertukaran atau juga permintaan informasi. Kita next. Nah, perspektif yang luas ini juga semuanya menunjukkan bahwa komunikasi ini pada dasarnya ialah tentang transfer informasi antara orang-orang. Jadi, titik komunikasi yaitu dalam banyak kasus bahwa satu orang atau tim, organisasi, dan lain-lain ini menginginkan orang lain untuk menerima informasi dari orang lain. Dan dalam konteks organisasi ini juga bertujuan untuk menyampaikan instruksi dan untuk mempengaruhi tindakan atau perilaku orang lain, atau mungkin juga melibatkan pertukaran atau permintaan informasi. Sampai batas tertentu, interaksi ini juga akan ditentukan oleh aturan dan norma perilaku sosial. Karena ya emang orang lain ini yang menerjemahkan makna dan memanfaatkan informasi. Itu menurut Gajewski. Kita next. Nah, the importance of effective communication. Nah, pentingnya komunikasi yang efektif untuk individu, tim, dan organisasi ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Karena hampir setiap teks tentang bagaimana mengelola orang akan berisi prinsip-prinsip penting tentang bagaimana sih berkomunikasi secara efektif itu dengan tenaga kerja mereka. Dan pada tingkat individu dan tim, orang juga merasa sulit untuk berfungsi dalam industri jika mereka ini tidak mengembangkan komunikasi yang disepakati bersama modus operandi untuk mendukung aktivitas kerja mereka. Dan demikian pula, manajemen proses organisasi ini juga menuntut agar saluran komunikasi yang kuat dan efektif dikembangkan dan memungkinkan berbagai komponennya itu digabungkan dengan tepat. Pentingnya komunikasi organisasi secara ringkas diringkas oleh Armstrong. Kita next. Nah, ini ada ciri-cirinya mungkin. Melalui tindakan kolektif orang-orang, tetapi tindakan ini independen, mengarah pada hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Dan oleh karena itu,
Hasil yang terkoordinasi menuntut komunikasi yang efektif. Mengelola perubahan sebagian besar organisasi tunduk pada perubahan terus-menerus. Dan hal ini pada gilirannya mempengaruhi karyawan mereka. Penerimaan dan kesediaan ini untuk menerima perubahan yang mungkin hanya jika alasan perubahan ini dikomunikasikan dengan baik. Selanjutnya, memotivasi karyawan. Sejauh mana sih seseorang individu itu termotivasi untuk bekerja secara efektif untuk organisasi mereka, tergantung pada tanggung jawab yang mereka miliki dan ruang lingkup pencapaian yang diberikan oleh peran mereka. Dan perasaan dalam hal ini akan tergantung nih pada kualitas komunikasi dari manajer senior dalam organisasi mereka masing-masing. Nah, ini ada why study the human aspect of communication in construction. Nah, komunikasi ini sering dianggap sebagai fondasi atau variabel pendukung dalam menentukan kinerja organisasi, tergantung nih pada struktur budaya, kepemimpinan, dan penghargaan dari suatu organisasi. Itu menurut Kirsch 1996. Nah, definisi ini juga seperti menyoroti nih pentingnya apa sih komunikasi sebagai faktor pendorong dan kegiatan organisasi lainnya. Nah, next. Nah, ini. Why study the human aspect of communication instruction? Nah, meskipun solusi TI dapat membantu berkomunikasi dan memahami informasi dengan cepat dan efektif, keterbatasan sosiokultural, struktural, dan organisasional dalam proses komunikasi itu lebih penting, katanya. Jadi, bagaimana menjelaskan proses interaktif, mempengaruhi orang, dan berkomunikasi secara efektif dengan menekankan hal ini juga untuk apa? Untuk mengeksplorasi bagaimana teks ini berinteraksi terjadi dalam konteks organisasi yang lebih besar dengan menjelajahi proses komunikasi dalam manusia dalam konteks organisasi industri sementara atau proyek istilahnya dan permanen perusahaan. Izinkan interaksi ini memahami faktor-faktor yang saling terkait ini dan pandangan yang lebih holistik tentang bagaimana sih komunikasi itu dapat dikelola dengan lebih efektif di masa depan nanti. Kita next. Nah, why study organizational aspect of construction? Nah, di dalam ini pengetahuan adalah sumber daya yang vital dan terletak di jantung keberhasilan organisasi dan proyek. Dan dalam masyarakat pasca kapitalis, pengetahuan itu tidak dapat dianggap hanya sebagai sumber daya lain di samping faktor-faktor produksi tradisional. Contohnya itu kayak faktor produksi tradisional contohnya kayak tanah, tenaga kerja, dan modal. Tetapi sebenarnya hanya sumber daya yang berarti. Tidak mengherankan, ada banyak perhatian pada pengembangan cara untuk mengelola pengetahuan secara lebih efektif. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui pengembangan TIK baru, namun penekanan ini sebagai besar telah mengorbankan upaya untuk mengeksplorasi dimensi manusia dari manajemen pengetahuan yang efektif. Itu menurut Scarborough. Dan diperdebatkan, penekanan ini berlebihan pada solusi teknologi untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi besar telah berkontribusi pada tingkat kegagalan yang relatif tinggi dari apa? Dari inisiatif manajemen pengetahuan atau KM dalam banyak industri dan organisasi. Gitu. Kita next. Nah, the principle of effective communication. Nah, dalam pengertian teoritis, mereka ini di materi ini menerapkan metode komunikasi yang efektif karena harus cukup dan mudah tentunya. Tetapi bagaimana perspektif teoritis benar-benar diterjemahkan dalam praktik itu akan tergantung pada interpretasi mereka oleh orang-orang yang bekerja dalam sektor ini. Bisa dibilang, mereka yang memiliki pengalaman bekerja ini di bidang konstruksi terutama telah mengembangkan keterampilan yang tujuannya itu untuk mengatasi lingkungan komunikasi yang menantang dan memungkinkan
dan memungkinkan mereka mengatasi kesulitan yang melekat dalam interaksi jangka pendek. Namun ada namunnya nih, mengingat bahwa konstruksi ini tidak homogen dan melibatkan banyak orang dari berbagai latar belakang keahlian, manajerial, dan profesional. Dan juga tidak ada jaminan bahwa penggunaan praktik baik ini yang dianut akan menghasilkan hasil yang sukses atau hasil yang bagus lah intinya. Kita next. The role communication to the project manager. Nah, peran fungsi manajemen proyek ini ialah untuk mengelola sistem yang berhubungan dengan fitur-fitur ini. Yaitu apa sih fitur-fitur itu? Yaitu bisa dari ruang lingkup pekerjaan, organisasi, proyek, kualitas, biaya, dan tentunya durasi proyek atau jangka waktu proyek itu. Dan komunikasi ini ialah unsur penting dari semua persyaratan manajerial ini dan kebutuhan manajer proyek untuk menjadi komunikator yang efektif terbukti nih dengan sendirinya ketika mempertimbangkan beberapa kali nih komunikasi disebut sebagai penyebab utama dari kegagalan proyek. Jadi bisa dikatakan kegagalan proyek itu ya karena miskom lah, bisa dikatakan begitu. Dan bahkan pemeriksaan sepintas dari literatur industri dan akademis akan mengungkapkan pentingnya komunikasi dalam membentuk hasil yang tidak menguntungkan dalam proyek dari semua ukuran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Anggia Novra, kepadanya dipersilakan. Oke, jadi pada subbab ini yang berjudul Project Manager as Communication Facilitators, ini tentang mengubah perasaan, makna, atau kode pola. Ini menurut Robert. Decoding berarti mengubah masukan sensorik, memberi interpretasi penting. Kegiatan transliterasi komunikasi melibatkan pendengaran, membaca, dan menafsirkan. Tanda-tanda kompetensi nonverbal. Bila diterapkan dalam konteks manajemen konstruksi, manajemen proyek ini dalam enkripsi dan dekripsi dapat memainkan peran penting untuk mencapai hasil proyek. Nah, ini itu dikarenakan mereka diposisikan di antara mereka, yaitu staf yang berorientasi pada produksi dalam tim proyek dan desain. Klien mengawasi perkembangan proyek ini. Dan banyak juga hal yang harus diingat mengenai informasi proyek. Jika efektif, mengalir dua arah. Dan mengkomunikasikan pemikiran mereka selama proses pengkodean dan decoding lebih mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi mereka berhasil dalam menjalankan peran mereka atau tugas mereka. Boleh di next. Lalu pada subbab selanjutnya itu yang berjudul The Importance of Communication to Project Manager Leadership Abilities. Jadi komunikasi itu merupakan bagian yang penting. Seseorang pemimpin yang efektif mampu mengkomunikasikan visi yang memberi makna pada pekerjaan orang lain, atau bisa juga ponsel. Jadi digunakan komunikasi untuk membangun dukungan dan pendekatan manajemen untuk mencapai hasil proyek. Ini merupakan tantangan besar bagi para manajer proyek. Mereka juga harus sadar bahwa ada dampak atas tindakan yang mereka lakukan terhadap masalah komunikasi perusahaan. Lingkup ini lebih luas didistribusikan di luar lingkungan proyek untuk mengenali kembali. Boleh di next. Lalu di subbab selanjutnya itu yang berjudul The Recognition of Communication within Project Management Bodies of Knowledge. Ini merupakan karakteristik utama industri konstruksi.
ini adalah struktur berbasis proyek. Dan faktanya, konstruksi ini adalah salah satu sektor berbasis proyek tertua yang paling berkembang dan bisa dibilang juga paling mapan gitu. Di industri ini dan profesi, proyek baru termasuk teknologi informasi dan manufaktur elektronik, konsultasi manajemen, dan beberapa aspek teknik kedirgantaraan dan kelautan. Boleh di next. Selanjutnya itu aspek umum dari semua sektor ini adalah tim yang terdiri dari orang-orang dengan keterampilan dan pengetahuan ini saling melengkapi datang bersama-sama untuk jangka waktu yang terbatas, di mana mereka harus menggabungkan upaya mereka dengan cara mendukung tujuan bisnis. Dengan demikian, berbagai badan manajemen proyek telah menetapkan standar di mana individu ini dapat menilai pengetahuan dan kinerja mereka sendiri. Sehingga menetapkan tolak ukur kinerja dalam profesi ini mengarah pada kesimpulan bahwa untuk berkomunikasi secara efektif membentuk segi inti dari peran manajer proyek dan yang harus dikembangkan melalui pelatihan dan kegiatan yang sesuai. Namun ini juga mengacu pada fungsi penting yang saling terkait dari manajemen informasi untuk mendukung proses komunikasi. Satu set akan dirujuk ke standar kompetensi yang penting ini dan cara-cara di mana teknik dan pendekatan yang dibahas dapat mendukung pengembangan kompetensi ini untuk mereka yang mencari pengembangan pribadi dalam peran manajemen proyek. Boleh dilanjut. Lalu ini selanjutnya kami membahas kasus di Indonesia pada tahun 2022 atau yang lagi happening banget di tahun ini, yaitu kasus dari kematian Brigadir J. Boleh di next. Pasti nggak asing untuk kalian nggak mengetahui dari kasus ini karena bisa dibilang ini kasus yang lagi happening banget untuk warga Indonesia. Jadi meskipun sudah lebih dari 1 bulan kasus kematian Brigadir Joshua ini atau kita bisa sebut Brigadir J ini berlalu, sebagian publik mungkin masih ada yang belum tahu tentang kronologi awal mula kasus tersebut. Untuk diketahui, kini telah terungkap fakta kasus tembak polisi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo yang sebenarnya hanya ini merupakan skenario yang dibuat oleh dia. Maka inilah kronologi awal mula kasus kematian Brigadir Joshua. Kronologi awal kasus kematian ini bermula dari laporan mengenai adanya dugaan pelecehan terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo atau bisa dibilang Putri Chandrawati. Boleh di next. Namun demikian, belum terbukti adanya dugaan dari tindakan pelecehan yang dilakukan Brigadir J lantaran Putri Chandrawati atau istri dari Irjen Verdi Sambo ini hingga kini belum mau bersuara atau bungkam. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Irjen Pol Verdi Sambo akhirnya mengakui telah merancang skenario soal pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Baru-baru ini juga dia mengungkapkan alasan melakukan perbuatan itu karena ingin menjaga marwah keluarganya usai terjadinya peristiwa hebat di Magelang. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini kita membahas yaitu setting the stage.
tidak bisa berpikir tentang ini, tapi apapun keputusan yang kita buat, media yang kita konsumsi, hubungan yang kita alami dapat diperkaya dan diolah melalui teori komunikasi. Komunikasi membuat kita memahami orang lain, dan media komunikasi mereka, hubungan kita dengan keluarga, teman, makanan, rekan kerja, pekerjaan, dan teman. Mungkin kebanyakan semut. Teori komunikasi membuatnya lebih mudah untuk menghemat uang. Oke, dalam bab ini memberikan dasar penting untuk pembahasan masing-masing dari teori komunikasi berikutnya. Bab-bab ini memberi pengenalan umum tentang komunikasi dan juga teori. Pertama, untuk memberi beberapa wawasan tentang bidang komunikasi, yaitu pada bab 1, kami menyajikan definisi komunikasi kami, modelnya dan masalah komunikasi yang relevan, aspek penting lainnya termasuk etika dan komunikasi, dan pada bab 2 dikhususkan untuk diskusi tentang tradisi dan konteks komunikasi yang berbeda. Dua kerangka kerja penting untuk dipertimbangkan saat ini, membaca sisa buku pada buku yang kami sajikan. Kami mempersiapkan secara langsung untuk memahami persimpangan teori dan penelitian pada bab 3. Seperti yang kami pelajari ketika para sarjana mengembangkan teori, itu adalah hasil dari banyaknya penelitian, sehingga dapat dengan cepat merujuk ke konten saat diperkenalkan berbagai teori. Boleh di next. Oke, di sini kita membahas tentang thinking about communication. Ini merupakan peluang komunikasi mengisi hidup kita di setiap harinya. Namun, kita perlu memahami mengapa dan bagaimana percakapan kita dengan orang lain. Nah, contohnya itu, mengapa dua orang dalam satu hubungan merasakan kebutuhan simultan untuk kebersamaan dan kemandirian. Mengapa beberapa wanita merasa diabaikan atau tidak dihargai dalam percakapan dengan pria? Mengapa bahasa sering mempengaruhi pikiran orang lain? Dan bagaimana media mempengaruhi perilaku orang lain? Ini dan banyak pertanyaan lainnya adalah akar dari mengapa teori komunikasi begitu penting dalam masyarakat, dan kita sangat penting untuk dipahami. Boleh di next. Nah, untuk istilah ketiga yang terkait dengan definisi kami tentang komunikasi merupakan simbol. Sebuah simbol adalah label arbiter atau representasi dari fenomena. Kata-kata simbol ini untuk konsep dan beda, misalnya kata cinta mewakili gagasan cinta, kata kuri mewakili sesuatu yang kita duduki. Simbol biasanya disepakati dalam kelompok, tetapi mungkin tidak dipahami di luar kelompok. Dengan cara ini, penggunaan sering sewenang-wenang. Misalnya, sebagian besar mahasiswa memahami ungkapan, kursus ini tidak memiliki persyarat. Orang-orang di luar sana, perguruan tinggi mungkin tidak mengerti artinya. Selanjutnya ada keduanya simbol konkret atau simbol yang mewakili suatu objek, dan simbol abstrak atau yang kita sebut dengan simbol berarti pikiran atau ide. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Zafran. Kepada Zafran kami persilakan. Oke, terima kasih Anggia. Di sini saya akan menjelaskan tentang melanjutkan juga tentang setting the stage. Setting stage yaitu selain proses dan simbol, makna merupakan inti dari definisi komunikasi kita. Arti adalah apa yang orang ekstrak dari sebuah pesan. Pesan dapat memiliki dari satu makna dan bahkan beberapa lapisan makna.
Tanpa berbagi beberapa arti, kita semua akan mengalami kesulitan berbicara dalam bahasa yang sama atau menafsirkan peristiwa yang sama. Boleh next. Melanjutkan dari bab halaman sebelumnya, yaitu setting stage, membahas lingkungan juga dapat mediasi. Maksudnya, komunikasi dapat berlangsung dengan bantuan teknologi. Sangat mungkin bahwa Anda semua telah berkomunikasi dalam semacam lingkungan yang mediasi, yaitu melalui email, chatroom, atau situs jejaring sosial. Lingkungan yang mediasi ini mempengaruhi komunikasi antara dua orang, di mana orang-orang dalam hubungan elektronik tidak dapat mengamati perilaku mata satu sama lain. Dengarkan karakteristik vokal atau menonton gerakan tubuh. Lingkungan yang mediasi ini telah menerima banyak perhatian selama bertahun-tahun karena teori komunikasi terus berkembang. Itu menurut Akhus 2007. Boleh di next. Melanjutkan dari halaman sebelumnya, jika segala sesuatu dapat dianggap sebagai komunikasi, ekspresi verbal dan non-verbal, kita yang tidak sengaja, maka mempelajari komunikasi secara sistematis tidak hanya menantang, tetapi juga hampir mustahil. Mendefinisikan komunikasi membutuhkan baik bahwa kita menarik batas-batas dan bahwa kita masih mengakui beberapa tumpang tindih. Thinking about the field, traditional and context. Berinvestasi besar-besaran dalam analisis kompetitor. Yaitu ada 7 tradisi di bidang komunikasi. Robert Cheng menurut Chair 1999, Craig and Muller 2007, menguraikan dari komunikasi dalam salah satu cara yang lebih bijaksana dan bernilai intelektual. Craig percaya bahwa teori komunikasi adalah bidang studi yang luas dan seringkali berat, dan untuk tujuan ini memberikan kategori untuk membantu memahaminya. Craig dan Muller mencatat bahwa mencoba memahami teori komunikasi seringkali rumit karena gaya intelektual yang berbeda di setiap lapangan. Sebuah sistem klasifikasi untuk memahami teori komunikasi kemudian membantu kita untuk memecah tantangan yang terkait dengan teori pemahaman. Di sini ada 7 tradisi, yaitu yang pertama ada tradisi retorika, yang kedua ada tradisi semiotik, yang ketiga ada tradisi fenomenologis, yang keempat ada tradisi sibernetik, dan yang terakhir ada tradisi sosiopsikologis. Yang selanjutnya, inti dari tradisi sosiobudaya dapat diringkas sebagai berikut. Interaksi kita sehari-hari dengan orang lain sangat bergantung pada pola budaya dan struktur sosial yang sudah ada sebelumnya. Itu menurut tradisi sosial budaya. Terus, di antara ahli teori kritis yang paling dikenal memprotes tatanan sosial adalah filsuf dan ekonomi politik atau revisioner, Karl Marx. Itu definisi dari tradisi kritis. Selanjutnya, berinvestasi besar-besaran dalam analisis kompetitor. Yang kami lakukan dengan berinvestasi besar-besaran dalam analisis kompetitor. 7 konteks di bidang komunikasi.
komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok kecil, komunikasi organisasional, komunikasi publik atau retorika, komunikasi massa atau media, yang terakhir ada komunikasi budaya. Boleh di next. Thinking about rhetoric and research. Thinking about theory and research. Dalam buku ini kami membahas teori dan penelitian seperti yang dilakukan para profesional menggunakan dalam pekerjaan mereka. Tapi kita semua berpikir dalam kehidupan kita sehari-hari seperti peneliti, gunakan teori implisit untuk membantu kita memahami pertanyaan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Menurut Friedrichs tahun 1958, menyebut interaksi sehari-hari yang terlibat dalam pemikiran teoritis sebagai psikolog naif. Setiap kali kami mengirim umpan balik pada salah satu pertanyaan kami. Misalnya, jika kami menyarankan bahwa kami benar-benar berjuang untuk kekuasaan dan kontrol dan bukan warna apa yang akan mengecat ruang tamu. Kami terlibat dalam pemikiran teoritis tingkat umum. Boleh di next. Bagaimana cara kita akan ke sana? Salah satu cara untuk memahami perbedaan antara teori berkaitan dengan tingkat secara umum, derajat generalisasi, mengacu pada seberapa luas teori dapat untuk diterapkan. Teori pun bisa luas atau universal, sedang, cukup umum atau sempit, atau sangat spesifik. Dimaksudkan dari yang di atas untuk menjelaskan semua perilaku komunikasi dengan cara yang benar secara universal. Di luar disiplin komunikasi, Marxisme, sebuah pendekatan yang kami disebutkan adalah contoh grand teori. Sebuah teori besar akan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pengetahuan yang tersisa komunikasi dalam satu kerangka teoritis yang terintegrasi. Boleh di next. Strategi peta penggunaan dan gratifikasi dan grup bisu semuanya dapat didefinisikan sebagai teori. Yaitu di sini ada komponen. Komponen yaitu konsep hubungan adalah kata atau istilah yang menyebutkan elemen yang paling penting dalam sebuah teori. Yang kedua ada sasaran. Sasaran merupakan dalam arti luas dan inklusif tujuan teori dapat berupa penjelasan, pemahaman, prediksi, dan perubahan sosial. Boleh di next. Hubungan teori dan pengalaman. Di sini hubungan antara teori dan pengalaman yaitu aliran pemikiran ini untuk mendorong kita untuk bertanya apa yang memotivasi boleh di next, Alwan. Pron, sepertinya tadi nge-lag, boleh dijelasin ulang tentang hubungan ini. Baik, maaf sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan halaman berikut,
hubungan antara teologi dan pengalaman, yaitu aliran pemikiran Uni mendorong kita untuk bertanya apa yang memotivasi seorang sarjana memilih salah satu teori di atas yang lain dalam pekerjaan mereka. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan datang dalam memeriksa berbagai pendekatan untuk melihat bahwa para sarjana membawa pekerjaan mereka bahkan sebelum mereka mulai melakukan penelitian apapun. Boleh di next. Baik, bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Raihan Kritis. Dipersilakan. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa jenis pendekatan, atau lebih tepatnya ada tiga pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan positivistik atau empiris. Pendekatan positivis atau empiris itu mengasumsikan bahwa kebenaran objektif dapat ditemukan dan bahwa proses penyelidikan yang dapat mengungkap kebenaran ini setidaknya sebagian nilai netral. Tradisi ini menganjurkan metode ilmu alam dengan tujuan menetapkan hukum-hukum umum yang mengatur interaksi manusia. Seorang peneliti empiris berusaha untuk menjadi objektif dan bekerja untuk kontrol atau arah konsep penting dalam teori. Dengan kata lain, ketika peneliti bergerak ke bidang pengamatan, dia dengan hati-hati menyusun situasi sehingga hanya satu elemen yang bervariasi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membuat pernyataan yang relatif yakin tentang elemen ini. Boleh di slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu ada pendekatan interpretasi. Pendekatan interpretatif ini memandang kebenaran sebagai subjektif dan diciptakan bersama oleh partisipan dengan peneliti dengan jelas salah satu peserta. Ada sedikit penekanan pada objektivitas dalam pendekatan ini daripada dalam pendekatan empiris karena objektivitas lengkap dianggap tidak mungkin. Namun, ini tidak berarti bahwa penelitian harus bergantung sepenuhnya pada pendekatan ini. Apa yang peserta katakan tanpa penilaian eksternal oleh peneliti. Misalnya, Martin Hammersley pada tahun 1992 menganjurkan realisme halus, menunjukkan bahwa peneliti memantau asumsi mereka dan kesimpulan mereka menarik berdasarkan realisme halus ini. Hammersley menunjukkan bahwa penelitian dan menemukan cara untuk menjadi cukup objektif. Peneliti penafsir percaya bahwa nilai-nilai relevan dalam studi komunikasi dan bahwa peneliti harus menyadari nilai-nilai mereka sendiri dan nyatakan ini dengan jelas kepada para pembaca, karena nilai-nilai secara alami akan meresapi penelitian. Boleh di next. Oke, yang terakhir ada pendekatan kritis. Dalam pendekatan kritis, konsep pengetahuan berkaitan dengan kekuasaan. Seperti yang dicatat oleh Art Bochner pada tahun 1985, pendekatan ini mengasumsikan bahwa sains tidak dapat eksis tanpa ideologi-ideologi. Peneliti kritis percaya bahwa mereka yang berkuasa pengetahuan dan dengan cara yang mereka yang
berkuasa bekerja untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Membutuhkan keheningan suara-suara minoritas yang mempertanyakan distribusi kekuasaan dan kebenaran versi pemegangnya memaksa. Patricia Hill Collins pada tahun 1991 berbicara tentang pendekatan ini ketika dia mengatakan bahwa ketegangan antara penindasan ide-ide perempuan kulit hitam dan aktivisme intelektual kita mereka yang menghadapi penindasan terdiri dari politik feminis kulit hitam. Oke, yang selanjutnya ada As We Begin, Robert Craig dan Heidi Muller mengamati bahwa berbagai teori tentang pada dasarnya ditulis dalam bahasa lain. Dan itulah yang membuat subjek teori komunikasi menjadi kompleks. Komunikasi adalah proses sosial di mana individu gunakan simbol untuk membangun dan menafsirkan makna di lingkungan mereka. Definisi ini untuk teori dapat diklasifikasikan tumbuh dari satu atau lebih, bahkan dari 7 tradisi yang diidentifikasi oleh Robert Craig pada tahun 1999. Retoris atau komunikasi yang dilihat sebagai seni berbicara di depan umum. Semiotika atau melihat komunikasi sebagai proses yang dilakukan oleh tanda secara fenomenologis atau lihat komunikasi yang berdialog dengan orang lain. Berhubung komunikasi yang berdialog dengan orang lain, berhubung dengan sibermetika atau memandang komunikasi sebagai proses arus informasi. Sosiopsikologis atau melihat komunikasi sebagai interaksi dalam model sebab akibat sosial budaya. Boleh next. Oke, selanjutnya ada perspektif tulisan. Menurut kami sebagai para penulis, perspektif tulisan itu adalah suatu cara melihat sesuatu. Dari sudut pandang mana kita melihat, itulah perspektif. Jadi menulis dengan perspektif adalah menulis dengan cara melihat sudut pandang. Menurut kami, definisi communication adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi ini dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Lalu bagaimana sudut pandang kami tentang defining communication dengan kasus kematian Brigadir Joshua? Dalam kasus ini terjadi penembakan dilakukan oleh 2 pelaku utama. Yang pertama terjadi penembakan oleh Irjen Verdi Sambo, lalu penembakan kedua terjadi penembakan yang dilakukan oleh Barada E, yang terbukti dilakukan atas suruhan oleh atasannya, yaitu Irjen Verdi Sambo. Menurut kami, pada kejadian tersebut terjadi konteks organisasi karena bisa dilihat dalam penyampaian instruksi untuk mempengaruhi tindakan atau perilaku kepada pelaku utama atau pelaku kedua, yaitu Barada E, dan juga melibatkan pertukaran atau permintaan informasi. Lalu, menurut kami dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu setting the stage. Kami sebagai mahasiswa komunikasi diposisikan untuk bisa menentukan cara untuk berkomunikasi yang efektif. Namun, untuk melakukan komunikasi yang efektif, kamu juga perlu memahami pemahaman dasar dari proses komunikasi dan bagaimana teori komunikasi. Dalam komunikasi sehari-hari dituntut berbicara sebagai efektif dan dengan tipe orang yang berbeda seperti guru, pendeta, tenaga penjualan, anggota keluarga, teman, mekanik mobil, dan penyedia layanan kesehatan. Kasus yang terjadi pada Verdi Sambo yaitu dia yang menyuruh Barada E untuk melakukan instruksi
yang diberikan untuk menembak Brigadir J. Boleh di next. Boleh di next lagi. Nah, kali ini ada kesimpulan. The importance of communication to project managers merupakan suatu tujuan dari manajemen komunikasi proyek untuk memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan sesuai. Defining communication merupakan proses pemindahan pesan dari komputer kepada penerima atau komunikan. Namun, dalam proses tersebut terdapat unsur, konsep, proses, dan tujuan yang mesti dipahami dalam berkomunikasi. Komunikasi itu adalah proses pemindahan pesan. Boleh di next slide. Nah, yang terakhir itu ada kritik dan saran. Berdasarkan pembahasan di atas, kami mencoba memberikan kritik dan saran mengenai defining communication dengan keterkaitan kasus, yaitu kritik tentang kasus kematian Brigadir J, bisa dibilang case of the year, begitu banyak drama dan plot twist yang tidak masuk akal. Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku sangat dilarang karena hal tersebut sangat melanggar hukum yang ada di Indonesia. Permasalahan yang terkait dalam pembahasan yaitu Ferdy Sambo yang menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J. Komunikasi yang diberikan Ferdy Sambo memberi dampak buruk kepada pihak yang terkait. Pihak kepolisian, khususnya lembaga-lembaga yang terkait, harus lebih transparan terhadap kasus pembunuhan Brigadir J. Agar masyarakat tahu dengan kelanjutan kasus pembunuhan Brigadir J, karena ketidaktransparannya kasus ini menyebabkan reputasi Polri menjadi buruk di mata masyarakat dan bisa dinilai tidak presisi. Boleh di next slide. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.